Excuse me. Kita kesini. Oh iya, tapi kita nggak jadi bener. Cuman nggak malam. Mbak, tuh. Kita mau ketemu sama Iya. Begitu dia buka pintu rumahnya, bener dong. Ternyata ada cewek, Linda, kaget ngeliat Jessica, langsung nanya kabar. Oh, baru gue inget ternyata bener. Gue pernah ke situ. Kita pernah. Iya. Oh iya. Iya kan? Iya bener. Iya Bener. bener kliennya. Bener. Iya bener. Sorry ya gue agak-agak lupa soalnya kan banyak banget nih kliennya kita. Kita mau nyari orang namanya Bima. Bima? Ah. Bima tuh suami aku di Mantara kan? Dan ternyata bener, ini adalah klien gue sama Kak Jo. Dia juga lagi nyari suaminya, namanya Bima. Nah Bima ini adalah nama kecil suaminya. Nama lengkapnya Bimantara. Bentar ya Mbak. Gue coba diskusi nih sama Kak Jo. Karena ternyata ini juga kasus klien kita. Mereka lagi sama-sama cari yang namanya Bima. Gue bingung untuk sampaikan ini ke Uya. Karena di sebelahnya itu ada Alma kan. Nanti kalau misalnya Alma tahu bahwa Bima itu ternyata adalah suami dari Linda, dia akan shock habis-habisan. Sampainya ke Uya juga Bima mau banget. Kita tarik waktu Uya aja. Lu ngapain turun sih? Kemana turun sih? Mana Bima? Kak Jo, kok bilang sih Kak Jo? Iya. Enggak. Dia bilang masuk ya. Kak Jo nih. Bima, mau keluar Bima. Bima yang mana Bima? Lalu siapa? Gue nyari Bima, gue nyari lu. Oh yang siapa? Gue istrinya. Oh siapa? Apa? Siapa ya? Tunggu, sorry. ini pasti ada yang salah, ini pasti ada Lu yang salah, istrinya Bima. Sorry, Bima. coba fotonya cowok lo mana? Fotonya calon suami lo. Ngaku-ngaku sih. Dia ngaku-ngaku jelas-jelas ini undangan pernikahan dia, Alma sama Bima. Ini. Oke, ini suami lo. Ya ini suamiku. Kita menemui seorang wanita yang mengaku bahwa dia adalah istri sah dari Bima. Bima nggak ada. Pasti ada Bima. Gak ada. Lu mau tahu? Lu mau tahu? Ini buktinya undangan pernikahan dia. Lu mau tahu? Gara-gara Bima. Kok gue sengsara? Kok gue dijual? Alma pun lepas kendali. Dia kelihatan syok. Alma nggak percaya. Tapi wanita tersebut masuk ke rumah dan keluar membawa bukti berupa buku nikah. Oke. Ini kebetulan nih nyambung berarti nih. Oke, dulu tim kita pernah ke sini, tapi tidak kita lanjutkan. Oke, sekarang kebetulan nih, nggak tahu kebetulan apa gimana nih kayak nyambung. Oke, ini ada orang yang mengaku-ngaku calon istrinya dari Bima, yang which is itu adalah sama dengan suami kamu sekarang. Oke, sekarang gimana maunya? Kamu mau ikut bantu kita nggak? Bener mau. Saya juga cari dia. Saya nggak tahu dia kemana. Dia ninggalin saya udah 3 bulan lalu. Dia udah nggak pernah nafkain saya lagi. Saya kontak dia pun nomornya nggak aktif. Sebelumnya dia nggak pernah kayak gini mas. Dia nggak pernah kayak gini. Oke, sekarang lo mau ikut kita? Oke, boleh pakai sepatu dulu atau mungkin... Oke. Linda yang mengaku istri dari Bima pun ingin ikut serta dalam penyelidikan. Dia masuk ke dalam mengambil tas dan berganti sepatu. Sampainya di luar. Oke, tapi lo yakin nggak mau ikutan? Ini udah malam loh. Kenapa? Dia nggak bisa bohongin diri sendiri. Badannya tiba-tiba lemes, jatuh pingsan. Ya udahlah, kita lanjutin besok aja kali ya. Di depan rumah pas kita mau menuju mobil, tiba-tiba ada seorang laki-laki pengendara motor berhenti menanyakan kita, cari Pak Bima ya? Lalu ada pengakuan yang mengejutkan dari bapak tersebut. Lagi-lagi mengenai sesosok wanita aneh yang sering muncul di daerah tersebut. Aneh.
Tadi warga ada yang bilang, tapi dia nggak lihat sendiri sih. Sering bilang katanya ada sosok wanita yang aneh sering muncul di depan rumahnya Pak Bima. Ini persis sama yang dia ini lagi ya. Dan yang lo lihat kan dia tadi. Berarti ini teror seperti apa? Teror apakah ini teror yang dilakukan oleh wanita ini apa gimana? Saat kita mau pulang pun tiba-tiba kaca mobil digedor, dok. Muncullah sesosok wanita, mukanya nempel di kaca. Kita shock kaget dong. Apa jangan-jangan wanita tersebut adalah wanita yang sama yang dilihat Joe, Alma selama ini? Bima mana Bima? Mbaknya siapa? Saya cari Bima udah 1 minggu ini saya belum ketemu Bima. Bima mana? Oke, ini tapi sosok wanita yang sering ada di kemarin lo lihat bukan? Kan bukan kayak gini. Yakin. Yakin banget. Sosok wanita apa ya? Saya juga sering lihat ada wanita di Oke. depan rumah saya. Rambutnya panjang dan dia matanya melotot. Matanya melotot. Jadi itu bukan. Sama. Lalu cewek tersebut malah bertanya sama kita, sosok wanita. Ya, saya juga pernah didatangi sesosok wanita. Artinya, kamu mau nggak? Kamu mau nggak bantuin kita? Bantuin apa? Oke, kamu punya masih kontek-kontekan kan sama Bima? Tapi ini bukan. Iya. Ini bukan Bima. Oke, kasih lihat fotonya. Kasih lihat biar dia yakin. Biar sama apa tidak. Nih. Ini kan Bima. Dia datang dari dalam kamu ya dia. Dia nggak mau ketemu sama saya. Udah lama sih. Ini rumah aja. Ini aja. Lo mau bantuin kita nggak? Lo mau sendiri Bima nggak? Oke, sekarang nggak usah cerita ke Bima kalau kalian ketemu kita. Hubungi dia, ajak janjian ketemuan besok. Lalu saya pun berinisiatif untuk mengajak wanita tersebut yang ternyata bernama Intan. Karena Intan tersebut adalah orang yang selama ini dekat dengan Bima, namun belum pacaran. Kita akan pergunakan Intan ini sebagai penggoda. Kita minta nanti Intan akan janjian dengan Bima di sebuah tempat yang udah kita set. Kita pasang kamera dan Intan pun akan kita pasang record dan Intan pun bersedia. Nih balas dia. Oke, dia mau ketemuan besok. Ya. Ini tempatnya besok aku kabarin ya. Kita nyari tempat dulu. Oke, besok aku kabarin Pak. Oke, lu jangan bilang Bima ya kalau ketemu kita ya. Oke, thank you. Sekarang kita balik aja dulu. Kita lanjut lagi besok. Ini udah malam banget, udah ngantuk banget. Dan tetap bersama kita di Playboy Zaman Now. Kamu tertidur. Sekarang kita akan menuju ke sebuah kafe di mana kafe itu adalah tempat penjebakan Bima. Ya, nanti Bima akan bertemu dengan penggoda kita yang sudah beberapa hari terakhir ini menghubungi atau berkomunikasi lewat telepon dengan Bima. Ya, oke. Dan sekarang, lo sebetulnya nggak masalah kan sebagai istri. Sekarang pengen mengetahui suami lo seperti apa. Oke, tapi sekarang nih udah kalian udah bisa baik-baikan atau mungkin lo masih kesel dengan dia? Masih kesel sih, Mas. Apa yang buat lo kesel dengan dia? Ya kesel lah tiba-tiba datang ngaku aku sebagai istri. Tapi dia istrinya yang sah. Iya, tapi pas PDKT sama saya nggak pernah bilang gitu kalau udah punya istri. Nah itu Lo yang dibohongin sama dia. Lo kan udah mau nikah, terus gimana kalau misalnya dia ternyata milih istrinya lagi? saya maunya dia cerai sih. Wow. Tapi lo sendiri yang pernah melakukan kesalahan. Lo waktu berhubungan dengan Bima juga lo sempat berselingkuh kan? Iya, tapi kan nggak sampai pacaran. Jadi saya tuh ya cuma tergoda doang. Ini jelas kok mas, namanya Bima sama Alma. ya. Masa sih? Kalian bisa mikir gak sih kalau udah ada undangan kayak gini gimana sih? Ya elah. Kalau gue sih pikir Biasa sih. istrinya. Udah, sekarang kita menuju ke kafe situ aja. Kita akan lihat bagaimana suami lo atau calon suami lo ini ya menghadapi penggoda kita. Benar. Ya, oke, let's go. Intan pun bertemu dengan Bima. Bima masuk perangkap kita. Oke, sekarang kita sudah ada di depan kafe tempat penggoda kita akan bertemu dengan suami lo atau calon suami lo. Sekarang kita sudah terhubung ya. Ada GoPro di monitor atas ini Ya, dan kita juga bisa mendengarkan suara mereka dari handphone saya ini. Oke, dan dari speaker depan.
Kita sengaja menyuruh penggoda kita berdiri di pinggir jalan, di jalan yang akan dilalui oleh Bima. Lo lihat lo, Bima keluar. Dan ternyata Bima berhenti dan menolong penggoda kita. Kenapa mobilnya? Lo pura-pura ini aja, ya mas, mobil saya mogok tuh. Lo ngarang kayak radiatornya kayak apa kayak. Mobil aku mogok nih, aku nggak ngerti. Aku udah coba otak-atik tapi tetap aja ya. Padahal nggak kenal sama sekali. Padahal benar. Gombalan demi gombalan pun dilakukan. Sampai akhirnya kita menyuruh penggoda kita untuk pergi ke satu tempat, ke satu kafe yang sudah kita pasang juga kamera. Dia udah telepon. Udah aku telepon. Tenang aja. Cewek secantik kamu nggak mungkin lah ditinggalin di sini sama mobil ini. Karena kalau untuk mobil aku aja. Enggak. Lo mau kemana? Enggak. Lo mau kemana? Jangan. Mbak. Tunggu sedikit lagi selesai. Iya. Wah, lo mau kemana? Nggak usah takut ya, Sam. Gue mau keluar. Dia kemana dia? Dia masuk mobil. Oh, dia mau pergi. Ikutin dulu. Ayo. Kejar dong. Cepetan dong. Aduh, ikutin dong, Pak. Oke, gini. Lu bawa aja ke kafe yang tadi, oke? Yang kita kasih tahu, oke. Gak jauh dari sini, oke. Langsung aja. Bilang ditraktir. Siap, kita balik ke sana lagi. Iya. Kamera semuanya audio ya, siap ya. Oke. Ciripa jagain Ciripa. Kita balik lagi nih. Bima pun tangannya sibuk memegang rambut menggoda kita. Gombalan demi gombalan pun dilakukan. Kamu udah punya pacar? Belum. Wah, pas banget tuh. Maksudnya? Pas banget buat dampingin aku nanti. Kamu gombal terus. Tapi bener-bener nih, Bima ini ternyata tidak seperti yang diceritakan oleh Alma dan juga Linda istrinya. Katanya Bimanya orangnya pendiam, kalem. Dan Linda pun menelepon Bima. Bima mengaku bahwa dia sedang di luar kota. Dan Bima pun panik saat mengangkat telepon dari Linda. Dia kayak seperti gelagapan, gak tahu mesti ngomong apa. Kamu di mana? Di luar kota. Kok kamu nggak bilang-bilang sama aku kalau kamu keluar kota? Aku lagi sibuk nih, nggak usah ganggu dulu ya. Loh, kok jangan ganggu, gimana sih? Aku kan istri kamu. Halo. Matiin. Kita kamu lihat lagi. Sekarang kamu tenangin diri kamu dulu, ya, oke? Namun yang mengagetkan tiba-tiba kameramen kita dan kreatif kita teriak. Katanya melihat sesosok muka wanita di belakang mobil kita. Saya juga lihat belakang nggak ada apa-apa. Saya suruh Joe turun dengan kameramen, nggak ada apapun di belakang mobil. Apaan kenapa? Apa sih? Kamu serius loh? Yang bener, Mas. Jangan. Coba turun kemana sekarang? Apaan itu di belakang? Coba cek Joe. Yang ngeliat cuma lo atau semuanya? Lu ngeliat ya kamera? Itu ada tuh. Di belakangnya dia. Lu jangan ada lu. Bercanda bang, lu bercanda. Bisa berapa kali? Bisa jadi terlihat ada orang aneh kan? Oh iya, ada yang serius. Oke, enggak itu kira-kira enggak. Wujudnya seperti yang kemarin kita lihat ya, yang di kuburan itu sama nggak? Mirip kayak gitu. Terus yang waktu kita hari keberapa ada dia juga dari jauh tuh dia juga. Kayak gitu. Nah itu siapa? Bajunya hitam. Iya mas, itu yang dia tuh sering tiba-tiba nongol gitu kayak ngikutin aku kalau aku Ih, jalan atau Jangan ngaco deh. Dia tadi di belakang lu tadi. Serius? Tadi di
belakang lu tuh di situ tuh. Dia tuh sering kayak gitu, tiba-tiba nongol gitu. Sumpah merinding. Aku jadi inget mas, waktu beberapa bulan yang lalu aku berantem sama dia, tiba-tiba ada sosok cewek itu juga. Kayak gitu cewek. Tapi tadi Iya. lu nggak ngeliat sih tadi. Iya. Cuma sosok cewek gitu. Yang dideskripsikan sama masnya tadi. Dia juga sering ikutin juga sih. Kayak gitu. Sama. Ini aman gak sih kita begini? Hah? Jangan gitu dong, jadi Enggak, takut aman nih. nggak? Bener. Oke, kita lanjut dulu lagi lihat ya. Nah, itu tuh ada cewek. Marah-marah itu. Lalu tiba-tiba muncullah sesosok wanita yang tiba-tiba merangsek masuk ke area penjebakan. Dia marah-marah dengan Bima. Kita nggak tahu itu siapa. Apakah itu bagian dari tim kita? Bukan.